Halo Direkta, pada video pembahasan soal UPUP untuk TM 6 ini kita ambil contoh-contoh soal dari UTS Ganjil 18-19. Dari PG dulu, di sini di nomor 13-nya itu materi kita ya. Di TM 6 ini bab 8 kita membahas CBA, Cost Benefit Analysis. Teman-teman juga mungkin nggak asing karena kalau nggak salah pernah disinggung juga ya waktu kita aktif kemarin. Oke, langsung aja. Soal nomor 13, metode yang dapat digunakan untuk menilai dampak dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang merupakan wajib pajak pada generasi yang berbeda. Aku coba highlight dulu kata generasi yang berbeda ya. Nah, ini aku asumsikan generasi berbeda ini generasi mendatang ya, bukan generasi yang udah lalu. Oke, kita bahas opsi jawabannya. Opsi pertama di A, dia ada General Accounting. General Accounting ini dibahas di buku ya, dibahas di Gruber. Di sini dipakai istilah cash flow accounting gitu ya. Nah, dia sorry, ini kita bahas yang cash accounting dulu. Nah, yang C, cash flow accounting. Jadi dia membandingkan antara cost dan benefit solely masing-masing gitu ya. Costnya dibandingkan, benefitnya dibandingkan, terus nanti ditandingkan supaya bisa dilihat hasilnya tuh. Jadi nanti apakah dia negatif atau positif nih setelah cost dikurangin dengan benefitnya. Masih banyak benefitnya atau masih banyak cost dan yang dikurangin kan benefit, dikurangin cost ya, apakah masih banyak benefitnya atau banyak costnya. Oke, itu cash accounting. Nah, aku nih tadi sedikit ada kebingungan nih antara mirip general accounting atau present discounted value ya, soalnya dia banyak metode. Nah, tapi di sini present discounted value memang dibahas di Gruber, dia dalam pembahasan future cost ya, dibahas present discounted value. Nah, sebenarnya present discounted value ini apa gitu ya? Present discounted value itu adalah konsep yang intinya mengatakan bahwa uang hari ini tuh lebih berharga ketimbang hari esok. Kenapa? Karena katakanlah jaraknya 2 hari ya. Jadi ketika uang hari ini dibanding uang 2 hari ke depan masih lebih berharga uang hari ini. Kenapa? Karena ketika hari ini dia investasi, dia bisa mendapat manfaat lebih banyak 2 hari berikutnya. Kita katakanlah bunganya per hari gitu ya. Dalam 2 hari dia sudah dapat bunga lebih banyak. Ada bunganya gitu kalau diinvestasikan. Makanya konsepnya mengatakan bahwa uang hari ini tuh akan lebih berharga ketimbang uang hari esok. Atau juga bisa dibalik, uang hari esok itu kurang berharga ketimbang uang hari ini atau hari kemarin. Nah, kenapa aku pilih general accounting? Ya, generational accounting. Nah, kalau teman-teman cek di sini sebenarnya tidak dibahas ya si generational accounting di bab 8 ini. Itu bisa cari di literatur lain. Jadi dia intinya membahas soal wajib pajak gitu ya, efek terhadap generasi mendatang nih, kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap generasi mendatang. Makanya karena aku lihat juga ada kata kunci wajib pajak di sini, jadi aku milihnya generational accounting. Nanti aku juga coba kasih link literaturnya yang bisa jadi referensi bacaan, kulampirkan. Nah, jika nanti seandainya teman-teman ada jawaban yang berbeda, silahkan komen aja. Kita saling sama-sama mencari jawaban yang tepat. Oke, nomor 13, satu soal. Berikutnya agak loncat, dia di nomor 17 nih, yang ada pembahasan terkait CBA-nya, bab 8 itu tadi. Yang berikut ini adalah masalah yang sering dijumpai dalam penilaian contingent valuation. Nah, contingent valuation itu apa dulu? Jadi, kan ketika kita CBA, analisis ya, kita menganalisis cost dan benefit. Nah, ini si contingent valuation ini ada dalam perhitungan benefit maupun perhitungan cost. Kita bahas dulu ya. Dalam perhitungan benefit dan cost itu ada beberapa subbahasan nih, atau beberapa metode penilaian ya, bisa dibilang gitu ya. Ada yang pakai market base, yang kedua dia pakai contingent valuation, yang ketiga pakai revealed preference, dan yang keempat ini hanya untuk penilaian benefit ya, government revealed preference. Nah,
masalah-masalah apa aja yang ditimbulkan oleh contingent evaluation ini, kecuali gitu ya, kecuali. Jadi contingent evaluation dibahas ini ya, contingent evaluation itu ada 3 nih kendala-kendala umum ya, masalah-masalah umum. Yang bukan apa aja, yang bukan adalah struktur penilaian kontingen. Coba kita bahas satu-satu opsi jawabannya. Yang pertama, isolasi isu. Maksudnya gimana? Jadi misalkan begini, ketika ingin divaluasi apakah Taman Nasional Komodo itu penting. Nah, ketika yang disodorkan hanya satu isu, dia akan nilainya, maksudnya dia mau donasi, aku rela berdonasi 500.000 demi pelestarian Taman Nasional Komodo. Nah, si problem isolasi isu ini, ketika satu versus banyak, jadi ketika listnya itu ditambah tadi, nggak cuma satu, nggak cuma Taman Nasional Komodo, tapi juga Ujung Kulon misalkan. Nah, itu ketika satu versus banyak, hasilnya akan berbeda dan nggak konsisten gitu. Dia bisa menilai si Taman Nasional Komodo nggak 500.000 lagi dia rela berdonasinya, tapi lain sebagainya bisa kurang gitu ya, cenderungnya berkurang sih kan, karena ada list tambahan nih, ada Taman Nasional Komodo, ada taman, ada Ujung Kulon gitu tadi, jadi masing-masing mungkin 250 dan 250 itu isolasi isu ya, ada ketidakkonsistenan gitu jawabannya, bergantung sedikit banyaknya, banyak sedikitnya list pertanyaan itu tadi. Berikutnya ada urutan isu juga, jadi di sini dia pakai istilah order ya, order issue matters. Urutannya itu berpengaruh. Misalkan di kuesionernya itu orang utan saja, ini orang utan atau wadah Jawa. Misalkan dia jawabnya 60-40 untuk orang utan dan 40.000 untuk wadah Jawa. Dia rela berdonasi untuk penyelamatannya. Tapi ketika urutannya dibalik, ternyata hasil penelitian bilang itu bisa jadi berbeda gitu ya. Bisa jadi nanti jadi 30-70 nih gitu ya, beda. Si badak Jawa 30 dan orang utan jadi 70, padahal tadi 60-40 gitu kan. Nah, semacam itu konsepnya. Jadi urutan itu penting. Ini lebih ke psikologi ya kalau kita lihat akhirnya. Itu konsep kedua, itu masalah yang kedua, itu urutan isu. Berikutnya ada juga dampak embedding. Nah, itu kalau kita terjemahkan embedding ini kan penyematan gitu ya. Jadi ketika di situ pakai data, apakah Anda bersedia menyelamatkan 20.000, 200.000, atau 2 juta burung, itu angka jadi variasi kan dia sama aja. Gitu. Dia tetap misalkan rela berdonasi 10.000 untuk upaya penyelamatan burung. Nah, nanti ketika di kuesioner itu diisi mau 20 burung, 20.000 burung, mau 200.000 burung, mau 2 juta burung, tidak berubah gitu ya, sama aja dia rela berdonasinya segitu. Sedangkan itu kuantitasnya beda ya. Kan jadi per ekor burung dapat porsi donasi yang beda-beda nih kan, karena kalau kuantitasnya juga beda. Sedangkan si dampak embedding ini, penyematan ini, gitu praktiknya. Orang-orang rela pemilihan itu sama, nilainya sama walaupun kuantitasnya itu beda nih sebenarnya programnya. Dalam hal ini penyelaman lingkungan ini tadi ya, burung tadi kita contohkan. Aku misalkan yang agak langka jalak bali kan, nah gitu. Itu penjelasan terkait keterbatasan ketika memilih untuk menilai cost ya ataupun benefit dari suatu kebijakan dengan menggunakan metode contingent evaluation. Next, kita coba, nah ini, terus berikutnya ada di soal 19 ya. Rents adalah pembayaran kepada penyedia sumber atau resource yang jumlahnya titik-titik pembayaran yang diperlukan untuk mempekerjakan sumber berkenaan. Itu ada di ini ya, di halaman 222 nih, rents nih. Jadi dia adalah di atas ya. Rents adalah pembayaran kepada penyedia sumber resource yang jumlahnya di atas pembayaran yang diperlukan. Penjelasannya gimana nih ya? Nah, jadi gini. Kita asumsikan dulu, kita tahu ya sebenarnya. Kita tahu ada 2 jenis pasar ya. Ada pasar yang perfectly kompetitif dan ada pasar yang imperfect market, yang tidak persaingan sempurna gitu ya. Nah, di pasar persaingan sempurna, dalam hal ini contoh tenaga kerja. Kita pakai contoh proyek IKN aja deh ya. Ternyata nanti misalkan di proyek IKN
hitungan kos untuk upah pekerjanya adalah misalkan 50.000 per jam gitu ya. Tapi sedangkan sebenarnya upah umum nasional itu 25.000 per jam, ya kan? Jadi kan artinya proyek ini jadi imperfect gitu ya. Oh sorry, kita pakai angka yang udah putus saja ya, 120.000 misalkan. Jadi upah minimum lah katakanlah yang umum berlaku itu 100.000 kalau orang-orang kerja konstruksi ya, atau enggak konstruksi lah, kerja per jam lah, jadi ya upah minimum itu 100.000 per jam gitu katakan. Nah ketika misalkan tadi kita pakai contoh proyek IKN ini berani mengeluarkan statement kalau kamu kerja di sini nih bayarannya 120.000 nih per jam gitu ya, kan di atas upah minimum ya. Nah ini kan jadi menyebabkan bahwa market itu tidak perfect lagi, tidak kompetitif lagi. Nah makanya itu sebenarnya range ini muncul ketika kondisi pasarnya adalah imperfect. Nah, itu penjelasan terkait range. Ada kelebihan. Nah, 20.000-nya nih kemana nih? Ya kan? Itu kepada si penyedia sumber nih. Gitu ya. Seperti itu. Konsep range ini. Untuk kelebihan juga teman-teman juga bisa baca-baca di Grubernya ada penjelasannya. Berikutnya kita ke soal nomor 20 nih. Revealed preference adalah suatu cara untuk mengetahui titik-titik seseorang, individu terhadap suatu public good melalui tindakan. Ya. Nah, tadi kan kita juga udah bahas nih, baru aja. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Salah satunya adalah revealed preference ya. Nah, revealed preference itu adalah satu cara untuk mengetahui apa nih. Nah, ini mirip-mirip ya, penilaian tuh mirip dan preferensi. Cuma karena dia udah pakai judulnya itu udah preference ya. Jadi dia preferensi seseorang individu terhadap satu public good melalui tindakannya. Maksudnya gimana? Nih ada quote menarik ya kalau kita bahas revealed preference ya. Nih, people may not lie but their action which result from utility maximization don't gitu ya. Jadi dia mungkin aja bohong tapi tindakannya nggak mungkin gitu. Jadi dia fokus kepada hal melalui tindakan gitu. Orang bisa aja bilang dia menilai sesuatu hal 500.000 gitu, tapi tindakannya enggak gitu ya. Bisa dilihat dari tindakannya. Nah, contoh-contohnya teman-teman juga bisa baca di sini. Ini sepertinya review dari aku yang udah baca ya, mudah dipahami. Kalau konsepnya dia menjelaskan. Itu untuk nomor 20. Berikutnya kita beranjak ke soal essay ya, karena di soal pilihan udah itu aja, cuma 4 aja nih. Soal yang mencangkup materi bab 8. Kita ke essay. Di essay kita akan coba jawab soal 7 dan soal 8. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan cost effectiveness analysis dan dalam situasi yang bagaimana kita bisa menggunakannya ya. Nah, kalau teman-teman notice sebenarnya di bab 8 kan kita membahasnya cost benefit ya. Cost benefit analysis. Terus kok tiba-tiba muncul nih cost effective analysis, apa dia gitu ya. Nah, jadi ada juga di Gruber dijelaskan ya. Di sini. Ini ya, cost effective analysis. Cost effective analysis itu apa? Ketika ini ya, aku di sini aja kan ini yang menarik nih. Ketika proyek tersebut unmeasurable benefit, ketika benefit dari proyek tersebut dan tanda kutipnya tidak terukur ya, unmeasurable ya. Kayak kasih gue aja tidak terukur ya sebenarnya saya. Atau nih ya, ini yang aku tanda ini yang atau viewed. Jadi bergantung pandangannya siapa yang memandang isu ini. Viewed as desirable gitu ya, dan juga dia diinginkan gitu. Jadi nggak peduli berapapun benefitnya, mau aja nih dikerjakan nih proyek ini kan. Nah, jadi ada dua sisi yang agak berbeda ya. Antara dia memang unmeasurable benefitnya saking banyaknya tidak terukur, atau sebenarnya terukur tapi ingin banget dilakukan. Maka tidak bisa pakai CBA karena tetap lakukan kan, mau berapapun benefitnya sekecil apapun kan tetap dilakukan. Nah, makanya metode ini menawarkan adalah hitung aja cost-nya, tapi cari yang paling efektif. Kan maksudnya yang paling kecil gitu kan berarti cost-nya. Itu yang dimaksud dengan cost effective analysis. Terus dalam situasi bagaimana ya? Nah, ini ada hal menariknya. Coba kita sambil buka artikel yang
lagi hangat juga ini. Nah, Muldoko pembangunan IKN bukan lagi prioritas tapi super prioritas. Nah, kayaknya di dalam hal seperti ini, ketika sudah ada narasi bahwa super prioritas, maka mau nggak mau harus dilakukan kan. Nah, ini opini ku aja, teman-teman kalau ada opini berbeda bisa diutarakan, bukan berarti benefitnya nggak besar. Nah itu pemerintah mengklaim benefitnya akan sangat besar nih, makanya super prioritas. Nah, ketika contoh-contoh seperti tadilah si cost effective analysis ini menurutku dapat dilakukan gitu ya. Itu pendekatan yang hanya menghitung cost kemudian pilih yang paling efisien. Itu soal cost effectiveness analysis. Untuk ini juga ada beberapa jurnal literatur soal si cost effectiveness analysis ini. Last but not least, kita akan coba ke soal nomor 8. Pemda akan membangun jalan lingkar. Apa nih? Ring road ya. Kalau orang Jogja lalikan itu ring road ya. Ring road yang akan mengurangi kemacetan lalu lintas. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung manfaat. Oke, ini udah kita bahas tadi ya. Ada beberapa metode, di antaranya contingent valuation dan reward preference. Lagi-lagi kita menemukan di sini kan. Jelaskan bagaimana penerapan kedua pendekatan tersebut dalam pembangunan jalan lingkar. Jalan lingkar ini contohnya mirip seperti ini ya. Yang di buku, ini contohnya jalan tol nih kalau misalkan. Jadi mirip-mirip lah ya. Nah, lalu kita bahas. Kalau karena dia mirip contoh, jadi kita bisa mengerjakan juga menurut ini, contoh juga ya. Nah, jadi di contoh itu ketika akan membangun jalan tol maupun jalan lingkar, beberapa yang bisa diidentifikasi, benefitnya adalah the value of time gitu ya. Kan waktunya bisa lebih singkat jarak tempuhnya ketika tolnya proper, dan juga the value of save life, nyawa-nyawa yang terselamatkan dari ketika misalkan jalan tolnya tidak ada, jalan biasa gitu ya, yang bersinggungan langsung dengan warga di sekitar kanan kiri, orang nyebrang segala macam, terus kendaraan yang lewat besar-besar itu kan bisa terjadi kecelakaan gitu ya, menyebabkan korban jiwa. Diklaim tol ini dikira mampu berkontribusi dalam mengurangi korban atau the value of save lives. Kita bahas satu-satu dulu ya, dari contingent valuation. Untuk the value of time-nya, cara yang dapat digunakan untuk menghitung, tentunya konsepnya contingent valuation dulu ya. Kan kontingen ya, jadi masing-masing orang kan terus diagregatkan gitu kan. Nah, dia tanya satu-satu dulu ke beberapa orang, seberapa dia menghargai waktu ya. Jadi ketika kamu bisa menghemat 30 menit perjalanan ke kantor atau kemana, misalnya, kamu menghargainya berapa? Nah, terus dari setiap orang ini tadi, katakanlah misalkan yang disurvei 100 orang ya, jadi dari 100 orang ini tadi terus diagregatkan lah, ya dijumlahkan, diagregatkan, berapa sih sebenarnya the value of time dari proyek ini, seandainya proyek ini dilakukan. Kenapa aku bilang seandainya dilakukan? Karena analisis ini kan sebelum dilakukan ya, jadi dianalisis dulu, terus keputusannya bisa berguna dalam memutuskan apakah nanti akan dilakukan atau enggak si proyek ini gitu, dari hasil analisis ini. Itu untuk the value of time. Berikutnya terkait the value of save life. Nah, ini kan agak sulit juga ya. Gruber juga mengatakan, mengamini gitu, bahwa sebenarnya ketika kita tanya sama orang, seberapa kamu menghargai hidup? Itu kan kayak selain sulit juga, terus dia juga kurang etis gitu. Nah, ini ya, obvious, difficult to answer. Terus karena kesulitan itu tadi, maka alternatif daripada menanyakan gitu ya, seberapa kamu menghargai hidup. Nah, salah satu contoh alternatif untuk pertanyaannya adalah mengajukan pertanyaan berkenaan dengan persentase kematian. Misalkan nih ya, kalau dia kasih contoh tuh, ketika misalkan ditanya, kamu milih penerbangan yang mana nih? Dengan pesawat A misalkan, itu pesawat jenis ini nih ada satu fatal crash dari 500.000 penerbangan, atau ya pesawat yang ada 2 fatal crash nih tiap 500 penerbangan. Itu kan secara statistik udah beda ya. Nah, dengan yang seperti ini tadi nih, maksudnya dengan yang berhubungan dengan persentase kematian, itu juga bisa coba dianalisis dan dihitung seberapa besar sebenarnya orang tersebut menghargai the value of save lives. Itu contingent valuation. Berikutnya ada revealed
Itu ya, kita udah bahas contingent valuation, baik dari segi the value of time maupun untuk benefitnya ya, the value of save life. Berikutnya kita bahas revealed preference. Revealed preference sama juga, kita bahas dulu yang the value of time. Nah, penerapannya gimana nih? Penerapannya tuh dia perlu merancang variabel kontrol yang identik, kemudian melakukan pengamatan, diamati aja gitu kan, karena kan tadi fokus pada tindakan ya, jadi tindakan si objek penilaian ini diamati aja tuh. Tapi sekali lagi di sini harus ucapan variabel kontrolnya yang identik juga. Maksudnya gimana? Ketika di buku Gruber dia pakai contoh, mau menghitung kan tadi manfaat jalan tol ya, kan berarti bisa lebih cepat sampai tempat kerja. Selain itu juga ada variabel lain yang dipakai di sini. Misalkan rumah nih, rumah di jarak yang nggak jauh dari kantor atau yang dekat dengan kantor, gitu kan? Itu kan juga bisa jadi variabel. Seberapa dia willing to pay rumah dekat kantor, karena umumnya ya notabene-nya kan lebih mahal nih ketimbang rumah-rumah yang jaraknya agak lebih jauh dari perkantoran. Nah, maksudnya variabel kontrol harus identik. Rumah ini tadi harus sama persis nih, ya dekat kantor sama yang jauh dari kantor. Kalau ternyata memang spesifikasinya beda, dan yang dekat kantor lebih mahal karena memang spesifikasi lebih baik, itu kan tidak bisa mencerminkan seberapa dia menghargai waktu, ya kan? Karena ya bukan cuma jarak tempuh aja yang beda, speknya juga memang beda. Nah ini makanya kontrolnya identik, maksudnya spek rumahnya coba dianggap sama, cuma dijual di lokasi yang berbeda aja gitu, supaya tahu, oh kalau lokasinya jauh sama lokasi dekat ini dia berani bayar berapa nih untuk rumah yang lebih dekat gitu. Karena itu kan secara nggak langsung dia bisa dikatakan dia menghargai waktu dari jarak tempuh itu tadi itu seberapa gitu ya. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa kontrolnya, variabel kontrolnya harus identik. Udahnya hanya diamati aja, karena tadi sekali lagi revealed preference ini berbicara soal tindakan. Ya. Omongannya bisa bohong, tapi tindakannya enggak. Gitu ya tadi. Selain the value of time, kita juga biar sama kayak tadi contingent valuation, kita juga menilai the value of save life. Sama, dia juga perlu melakukan analisis menggunakan pendekatan rasio kematian, ya. Persentase rasio kematian. Maksudnya gimana nih? Ini ya, aku coba highlight beberapa poin penting. Nih, the value of life ini berdasarkan penelitian di Harvard University nih. Ada catatan itu. Nah, di 2015 ya. Nih, itu sekitar 9,6 juta dolar. Kita lihat ya, sebenarnya nilai hidup tuh. Nah, ini sekitar 140 miliar. Ya, yang menarik dari si revealed preference ini sekitar 140 miliar nih harganya. Dinilai dalam tanda kutip hidup itu dinilai. Terus sebenarnya impact value of life itu sangat bergantung kepada perception of risk ya, bukan aktual statistik nih. Jadi kita nggak bisa pakai populasi nih karena setiap orang beda-beda tuh kan. Terus ternyata menurut psikologi juga berbeda. Nah, kalau dipandang dari sisi si pemberi kerja tadi ya, misalkan yang punya proyek nih, firms akan cenderung lebih milih biaya yang paling murah. Nih, dia kasih contoh misalkan ada lowongan 1.000 kerja. 1.000 orang nih yang mau kerja. Nah, terus ternyata ada dua golongan ya, orang yang risk averse ya, atau orang yang punya resiko, bisa dikatakan dia awas gitu terhadap risiko, dia mempertimbangkan nih kalau pekerjaannya berisiko, dia akan minta gaji lebih tinggi ya. Atau orang yang risk neutral, pokoknya dia kerja aja gitu ya, nggak terlalu memusingkan soal risiko ini. Nih, populasinya ada 10.000. 1.000 itu risk neutral dan 9.000-nya adalah risk averse. Ketika lowongan kerja cuma 1.000 ya, maka perusahaan akan lebih memilih ini dong, si risk averse dong, kalau ada yang minta bayar lebih murah ya. Nih, si risk averse tuh the natural, risk natural gajinya tuh 1.000 dolar. Sedangkan untuk yang risk averse ya, dia minta bayarnya 100.000. Makanya firms secara akuntansi ya akan lebih memilih mengerjakan yang risk neutral ini. Gitu ya. Itu pembahasan mengenai preferred preference. Sepertinya itu dulu yang bisa aku
coba diskusikan dengan teman-teman. Ini sekali lagi bukan jawaban yang paling benar. Ketika teman-teman punya jawaban dengan versi yang lain, dia didukung dengan argumen-argumen yang oke gitu ya, silahkan diutarakan. Atau ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan. Sebentar lagi UTS gitu ya teman-teman ya, tinggal 2 ujian lagi. Semangat, semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Sekian dari aku, bye-bye.